Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat datang di mata pelajaran geografi untuk kelas 10, di mana saat ini kita berada di pertemuan yang tiga kalinya. Untuk minggu lalu, adakah tugas yang saya berikan terkait materi sebelumnya? Jika tidak ada, mungkin akan saya lanjut untuk melakukan presensi manual. Seperti biasa, akan saya panggil namanya satu persatu. Kemudian kalian bisa open mic dan open cam ya. Yang pertama, Andi apakah hadir? Kemudian Arya. Untuk saudari Bagas. Oke. Kemudian untuk Nadia. Untuk yang terakhir, Laras apakah hadir? Baik, untuk hari ini semuanya lengkap, semuanya hadir. Selanjutnya akan kita mulai ke materi seperti biasa. Sebelumnya akan saya jelaskan terkait KD-KD. Sebelumnya juga, minggu ini atau pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan terkait apa saja prinsip geografi itu ya. Sebelumnya kan kita sudah membahas terkait konsep dan pendekatan. Untuk kali ini kita akan membahas prinsip geografi. Nah, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, untuk kompetisi dasar itu masih sama, yaitu di 3.1 untuk memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.1 yaitu menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari, di mana dalam bentuk tulisan. Kemudian akan kita mulai. Nah, prinsip geografi. Untuk menganalisis suatu fenomena, terutama fenomena geosfer itu, geografi pastinya menggunakan objek formal yang terdiri dari adanya konsep, pendekatan, dan juga ada prinsip. Nah, prinsip geografi itu terdiri dari ada 4 prinsip, yaitu deskripsi, persebaran, dan interrelasi, dan juga korologi. Untuk detail dari keempat prinsip ini akan kita bahas di selanjutnya. Kemudian, prinsip geografi ini tuh digunakan untuk menjelaskan fenomena geosfer untuk sebagai pemecahan suatu masalah yang ada di geosfer itu sendiri, dan setelah diolah akan menghasilkan atau akan ditarik kesimpulan tentang apa yang terjadi sebenarnya terkait fenomena yang ada. Nah, sudah dikatakan tadi ada 4 prinsip geografi. Ada deskripsi, persebaran, interrelasi, dan korologi. Nah, untuk keempat prinsip ini adakah dari anak-anak yang mungkin misalkan deskripsi apa sih persebaran itu? Apakah persebaran seperti menyebar seperti air gitu, atau interrelasi itu apa ya? Dan korologi, adakah yang ingin menyampaikan seperti menurut saya ini Bu? Mungkin kalau ada bisa open mic dan open cam. Baik. Oke. Akan kita lanjut. Nah, yang pertama itu ada prinsip deskripsi ya. Untuk prinsip deskripsi ini tuh menjelaskan fenomena geosfer yang sedang dipelajari. Nah, untuk prinsip deskripsi ini sendiri digunakan untuk memberikan penggambaran lebih lanjut mengenai sebuah fenomena atau gejala yang sedang terjadi. Nah, untuk menjelaskan bagaimana fenomena itu sedang terjadi atau sedang muncul, itu dapat menggunakan seperti bantuan peta, citra, grafik, dan tabel. Nah, kalau anak-anak ingin tahu lebih dalam apa itu
peta, citra, dan grafik dan tabel, mungkin kalian bisa memperhatikan yang ada di layar. Nah, seperti yang tertera, peta dan citra seperti yang dijelaskan itu digunakan untuk data spasial atau data keuangan, bisa digunakan berupa dalam bentuk lokasi, sebuah titik, atau luas wilayah, dan juga panjang objek. Nah, sedangkan grafik dan tabel itu bisa digunakan untuk menunjukkan seperti data non-spasial ya, biasanya berupa angka dan juga presentase begitu. Nah, ini gambaran sedikit atau gambaran kecil terkait peta dan juga citra. Mungkin anak-anak bisa membaca di layar apa aja itu peta dan citra. Dan juga untuk contoh peta itu bisa peta apa saja ya, di mana memberikan tampilannya itu memberikan informasi-informasi terkait fenomena apa yang sedang terjadi di permukaan bumi begitu. Dan juga citra. Sedangkan citra ini kita istilahnya bisa lebih secara detail atau lebih secara terperinci terkait melihat atau mengetahui ini fenomena apa yang sedang terjadi begitu. Baik. Nah, untuk yang kedua, prinsip persebaran. Ada yang ingin menceritakan atau memberitahu teman-teman di sini, menurut kalian persebaran itu seperti apa? Nah, baik, akan kita lanjut. Nah, seperti yang tertera itu, persebaran itu prinsip yang mengkaji setiap gejala dan fakta itu baik alam maupun manusia. Nah, prinsip ini tuh beranggapan bahwa setiap gejala dan fakta geografi di permukaan itu menyebar atau tersebar secara tidak merata di suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Jadi persebaran itu tuh seperti ibaratnya tuh air ya. Terus air di permukaan yang tidak rata. Nah, saat menyebar itu kan titik satu dengan titik lainnya akan berbeda-beda karena tidak ratanya permukaan dari air yang mengalir tersebut. Seperti itu. Kemudian persebaran ya. Nah, kita lihat di sini. Ini ada peta geografi dengan titik-titik merah ini menjelaskan lokasi. Nah, diibaratkan saja titik-titik merah ini adalah sebuah fenomena. Nah, fenomena di belahan bumi ini tuh tersebar di berbagai penjuru dan tentu saja fenomena-fenomena di satu tempat dengan tempat lain itu tidak sama atau berdasarkan karakteristik tempatnya dan fenomena apa yang kemungkinan dapat terjadi begitu. Bisa saja fenomena satu dengan fenomena lainnya itu berhubungan meskipun terdapat di titik yang berbeda, tapi ada kemungkinan kecil jika fenomena itu tuh memiliki keterkaitan entah itu karena kondisi wilayah yang sama atau karena penyebab dari fenomena itu yang sama. Begitu persebaran. Kemudian, nah, mungkin bisa kalian lihat juga di sini, adakah yang ingin mengemukakan apa sih ini yang terpampang di layar, atau ini peta apa ya, gitu. Seperti yang kalian baca, ini ada peta persebaran gunung api di Indonesia. Nah, saya ingin dari kalian untuk menjelaskan atau memaparkan ini tuh peta seperti apa dan apakah gambar-gambar yang ada di atas peta Indonesia ini menggambarkan apa atau sebagai simbol apa gitu. Mungkin ada, kalau ada bisa open mic dan silahkan untuk menjelaskan atau menceritakan kepada teman-teman di sini terkait tanggapan atau pemahaman kalian terhadap peta persebaran gunung. Mungkin Arya atau Andi, silahkan.
Baik, terima kasih. Kemudian, nah, ini ada juga, siapa yang tahu peta apa ini? Nah, seperti yang tertera, ini adalah peta dari Pulau Jawa, yang dimana simbol-simbol merah ini atau lingkar-lingkaran merah ini menunjukkan letak atau keberadaan sebuah atau beberapa gunung yang ada di Pulau Jawa. Nah, seperti inilah persebaran yang dimana gunung ini tuh menyebar dari ujung sampai ke ujung Pulau Jawa. Kalau kalian atau anak-anak ingin tahu lebih mendetail terkait apa ini, mungkin kalian bisa mencari lebih banyak informasi yang mendetail, mungkin di internet, ataupun di LKS atau buku bacaan yang ada di perpus. Baik. Nah, setelah prinsip persebaran tadi, ini ada interrelasi. Interrelasi itu, seperti katanya, interrelasi itu merupakan hubungan ya, atau suatu hubungan yang saling terkait dalam ruang antar gejala yang satu dengan yang lain. Nah, prinsip interrelasi juga mempunyai ciri khas, di mana ada sebab dan akibat suatu fenomena. Kemudian, nih, prinsip interrelasi ini menggunakan hubungan antara faktor-faktor ada fisik dan non-fisik. Jadi, untuk pertemuan ketiga ini, saya akan memberi tugas pertama atau tugas awal, yaitu kalian menyebutkan atau menjelaskan contoh dari prinsip interrelasi dengan faktor fisik dengan fisik, fisik dan non-fisik, non-fisik dengan non-fisik. Jadi, 3 kategori itu saya minta kalian untuk menjelaskan dan mencontohkan yang ada di kehidupan sehari-hari, begitu. Untuk tugas ini ditulis saja di buku catatan kalian atau di buku tugas dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Begitu ya. Kemudian, sedangkan untuk contoh sedikitnya terkait prinsip interrelasi itu adalah misalkan digunakan seperti yang terpampang di layar, seperti penggunaan untuk menganalisis sebuah tanaman bakau di muara sungai. Penggunaan. Nah, tanaman bakau itu kan biasanya berada di muara sungai. Karena daerah tersebut tuh pasti banyak terdapat sedimentasi yang biasanya dibutuhkan bahan bakau untuk atau pohon bakau untuk berkembang biak. Nah, saya juga minta kalian untuk mungkin mencari contoh lainnya ya. Mungkin bisa dari internet atau mungkin kalian yang sudah paham bisa mengira-ngira apa saja nih contoh yang terjadi di kehidupan sehari-hari terkait prinsip interrelasi. Nah, untuk yang keempat ini, poin keempat ini ada prinsip korologi. Nah, kalian pernah mendengar apa itu korologi? Belum ya? Jadi, prinsip korologi itu melihat permasalahan geografi dari sudut pandang persebaran, interrelasi, dan interaksinya dalam wilayah tertentu dalam suatu wilayah. Nah, prinsip korologi ini menekankan pada masalah, fakta, dan analisnya merujuk pada kegiatan, gejala, dan proses geografi yang terjadi pada wilayah tertentu atau wilayah tertentu. Nah, untuk contoh-contohnya bisa seperti yang kalian lihat di layar, mungkin dapat dibaca 2 menit. Oke, ini contoh pertama ya. Untuk contoh berikutnya sepertinya, nah ini contoh berikutnya terkait korologi. Mungkin bisa dibaca dulu. Nah, sebelum kita memulai di soal latihan tadi, saya mau mengingatkan tadi ada tugas pertama dari saya terkait menjelaskan contoh dari prinsip interrelasi dari faktor fisik dan fisik, fisik non-fisik, dan non-fisik dengan non-fisik. Kemudian,
untuk akhir dari pertemuan pembelajaran di pertemuan 3 ini, saya akan memberikan beberapa soal latihan. Tidak banyak, hanya beberapa. Akan saya tampilkan dalam bentuk pilihan ganda. Jadi akan saya berikan soal dan kalian bisa memilih jawaban mana yang kalian tepat. Saya akan menampilkan soal dalam waktu 5-6 menit saja. Kalian boleh membaca dengan seksama, kemudian memilih jawaban yang menurut kalian tepat, gitu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Untuk soal pertama, silahkan. Waktunya 5 menit. Baik, untuk pilihannya dipilih yang paling tepat. Nah, cukup, akan kita lanjut ke soal kedua. Bagaimana? Kalian harus memilih jawaban yang menurut kalian tepat berdasarkan penjelasan singkat saya tadi. Oke, cukup. Lanjut soal yang ketiga. Mudah ya, berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian soal selanjutnya, soal nomor 4. Oke, cukup ya, sudah dipilih. Nah, soal nomor 5. Apakah cukup? Oh, belum ya. Ayo 2 menit lagi. Baik, cukup ya. Nah, jadi untuk pertemuan kita pada hari ini, yang dimana pertemuan ketiga, kita membahas singkat terkait 4 prinsip yang ada di geografi ya. Nah, saya harap kalian bisa memahami apa yang kita bahas bersama tadi terkait 4 tadi, dan juga jangan lupa untuk tugasnya terkait contohnya tadi di prinsip interrelasi. Kemudian untuk pertemuan kali ini, adakah pertanyaan atau adakah yang ingin dikonfirmasi sebelum kita tutup kelas? Belum ya? Mungkin kalau teman-teman belum terpikirkan atau anak-anak belum terpikirkan pertanyaan apa, mungkin bisa disimpan, bisa ditanyakan di grup WA, atau bisa kita tanyakan di pertemuan berikutnya. Baik, mungkin dari saya cukup sekian untuk pertemuan ketiga terkait pembahasan prinsip geografi kali ini. Semoga kalian paham, semoga kalian bisa mengerjakan soal yang saya berikan tadi. Terima kasih.